Kalau semisal hoki nih ya, siapa tahu tuh ikut MD sekaligus cari jodoh. Halo, hai Matician, kembali lagi di konten Metox, podcastnya anak matematika. Senang sekali aku Najaya Daherani menyapa kalian di podcast kali ini. Podcast kali ini adalah bagian kedua atau part kedua dari podcast yang membahas seputar LKMMD. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang tak kalah keren dan tak kalah kece dari yang kemarin nih. Siapa lagi kalau bukan Mbak Emil. Halo Mbak Emil, gimana kabarnya Mbak Emil? Halo Mbak Naja, alhamdulillah kabarku baik nih. Mbak Naja gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk ngapain Mbak? Sekarang ini aku lagi persiapan nih buat LKMMD sama lagi ikut kepanitiaan. Oh, banyak nih Mbak yang diikutin ya? Enggak sih, kepanitiaannya cuma satu aja. Itu pun juga udah mengambil waktu yang lumayan banyak sih. Nah, menyinggung LKMMD, aku di sini cuma mau nanya-nanya nih Mbak. Gak apa-apa kan ya Mbak? Boleh banget dong. Oke. Mbak Emil itu tahun ini menjabat sebagai penanggung jawab di LKMMD gitu kan. Kenapa sih Mbak mau jadi PJ LKMMD tahun ini? Alasan pertamanya tuh karena kan aku daftar himpunan matematika ya. Nah itu tuh aku daftarnya di bidang PSDM. Kebetulan untuk penanggung jawab proker itu dipilihin sama ketua bidang dan staf ahli. Pas pengumuman ternyata hasilnya aku dapat penanggung jawab program kerja pendelegasian. Salah satunya LKMMD ini. Gitu Mbak. Oh jadi gitu ya Mbak. Oke. Oh iya Mbak. Kenapa sih kita tuh harus ikut LKMMD? Karena LKMMD ini bisa banget nih buat upgrading skill yang kita miliki, terus nyari relasi dari luar departemen. Kalau semisal hoki nih ya, siapa tahu tuh ikut MD sekaligus cari jodoh. Kan nggak tahu ya, kalau teman-teman dari luar departemen sangat-sangat menarik, bisa tuh dapet jodoh. Terus juga bisa nih buat latihan kita manajemen waktu antara mengikuti LKMMD, akademik maupun kegiatan lain yang kita ikuti. Selain itu juga bisa buat latihan manajemen organisasi dan tentunya kita bakal dapat ilmu-ilmu yang lainnya yang mungkin nggak didapetin pas kita ada kelas. Terus juga kan LKMMD ini merupakan lanjutan dari kaderisasi LKMMPD ya. Jadi sayang banget kalau semisal ada wadah untuk berkembang lebih baik tapi tidak dimanfaatkan secara maksimal. Nggak cuma itu aja, kalau semisal nih dari teman-teman besok tahun berikutnya mau jadi kabid atau jadi ketua atau wakil ketua himpunan gitu kan. Nah itu tuh syaratnya juga harus lulus LKMMD. Nggak lupa juga kalau kita ikut LKMMD itu tuh bisa banget tuh mempercantik CV kita dengan mencantumkan kegiatan yang kita ikuti yaitu LKMMD itu. Gitu Mbak Naja. Jadi buat teman-teman semua diharapkan untuk mengikuti LKMMD. Teman-teman yang pengen join di Ormawa, terkhususnya pengen jadi kabid, pengen jadi kahim, boleh nih join LKMMD. Apa sih Mbak yang menarik dari LKMMD? Oke, aku mau jawab ya. Pastinya tema-tema yang dibawakan dari fakultas atau sekolah penyelenggara itu tuh menarik banget, membawakan materi yang relevan dengan masa sekarang ini. Terus juga mengangkat isu-isu terbaru, jadi tuh bisa ngelatih critical thinking sekaligus problem solving kita. Oh jadi gitu Mbak, banyak banget ya critical thinking, problem solving. Wah, kayaknya skillnya bakal meningkat jauh gitu. Sebenarnya LKMMD itu tuh penting nggak sih Mbak buat kita? Oke, kalau untuk penting atau enggak penting itu tuh kembali ke masing-masing individu ya, karena kan tiap orang memiliki prioritasnya masing-masing. Tapi kalau menurut aku boleh juga nih dijadiin referensi bagi teman-teman. LKMMD itu penting karena kan kemarin kita udah ikut LKMMD ya. Nah itu sekalian aja ikut LKMMD sekalian biar
skill yang kita peroleh itu bisa lebih maksimal gitu. Terus juga buat teman-teman yang mungkin ikut Ormawa, bisa tuh materi-materinya diaplikasikan ke Ormawa yang diikuti. Berarti penting nih ya, di dasar itu kita dapat apa aja sih, Mbak? Kalau kita ikutin dasar, yang paling penting ya menurut aku itu tuh kita dapat ilmu sama materi yang keren-keren banget tentunya. Terus juga bisa naikin value kita karena kita memiliki skill-skill. Terus juga ngelatih kerjasama, manajemen waktu, leadership. Terus juga bisa sebagai cara untuk pengembangan potensi diri, cara berpikir dan mengkritisi isu yang sedang terjadi. Dan pastinya yang paling paling asik itu tuh yaitu nambah relasi gitu sama teman-teman yang lain. Dan gak lupa tuh ada sertifikat kelolosan LKMMD. Nanti tuh kayak itu juga bisa jadi bukti validasi dari CV kalian. Kan di CV mencantumkan mengikuti LKMMD. Nah, nanti bisa bukti validnya itu pakai sertifikat kita gitu. Oke, jadi kedepannya itu tetap berguna ya buat kita ya, Mbak ya? Iya, benar banget Mbak Naja. Oke, kalau gitu gimana sih Mbak alur prosesnya kita tuh join di LKMMD? Seperti kayak alur pendaftarannya gitu, sampai akhirnya itu seperti apa Mbak? Oke, untuk alur LKMMD itu sendiri dari fakultas tuh agak beda-beda ya. Tapi sebenarnya intinya tuh sama. Yang pertama itu ada pemberkasan, yang kedua FGD, yang ketiga itu ada wawancara. Nah, untuk pemberkasan itu sendiri, itu tuh biasanya berkas-berkas yang umum itu ada mengisi formulir data diri, KRS, KTM, dan sertifikat LKMMD. Nah, untuk tambahannya seperti esai, motivation letter, CV, dan lain sebagainya, itu tuh disesuaikan dengan panitia penyelenggara dari fakultas atau sekolah yang ada di Undip. Terus kalau udah nih kita lolos dari pemberkasan, selanjutnya itu tuh FGD. Nah, FGD ini ada yang digabung dengan wawancara, ada juga yang dipisah dengan wawancara. Kalau digabung dengan wawancara, nanti pengumumannya cuma sekali. Berarti setelah FGD dan wawancara bersamaan, akan diumumkan langsung peserta yang lolos di LKMMD fakultas tersebut. Sedangkan kalau FGD-nya itu dipisah, berarti nanti kita ngelaksanain FGD, terus pengumuman lolos FGD, baru kita ikut wawancara. Nah, habis itu kita kalau udah wawancara, terus baru pengumuman kelolosan peserta LKMMD. Setelah wawancara, barulah peserta itu boleh mengikuti rangkaian kegiatan LKMMD. Panjang juga ya Mbak ya. Ini ngomong-ngomong soal pemberkasan ya Mbak, itu kok ada yang nggak lolos kayak gitu tuh, kenapa sih Mbak sebenarnya? Biasanya kalau menurut aku pribadi ya, itu tuh mungkin dari esai atau motivation letter atau CV-nya tuh kayak asal gitu loh bikinnya. Misal nih esainya tuh nggak ada kerangkanya dulu, jadi kan kita pas nulis esai kayak nggak ada arahan buat tujuannya itu mau dibikin gimana gitu. Terus kalau di CV itu juga kadang foto buat CV-nya itu kadang ada yang selfie pakai gaya-gaya gitu kan. Sebenarnya juga kalau LKMMD ini kan menurutku agak formal ya kegiatannya, jadi bisa disesuaikan. Terus juga formulir data diri, kadang ada yang nyepelein, dikosongin gitu aja, padahal itu tuh hal yang penting. Misalnya SWOT, nah tapi dianya dikosongin, itu kan pasti panitia juga mencantumkan SWOT itu kan juga bisa dianalisis ya. Nah, atau enggak misal nih data diri mengenai KRS atau KTM. Nah, file KRS ditulis KTM, file KTM ditulis KRS. Itu kan juga bisa menandakan ketidaktelitian kita. Kan ini kan sistemnya seleksi, jadi sebisa mungkin kita tuh teliti apa aja sih berkas-berkas yang harus disiapkan gitu, biar nggak ada kesalahan. Intinya harus sesuai dengan aturan yang ada ya Mbak ya. Kita nggak boleh melanggar aturan supaya berkas kita bisa diterima. Karena bagaimanapun juga dari panitianya itu pasti akan memilih dan memilah. Ini tuh serius enggak? Ini tuh niat daftar enggak? Atau cuma sekedar daftar gitu kan ya Mbak ya? Iya benar banget Mbak Naja.
Oke, kalau gitu aku mau nanya soal kelebihan sama ciri khas di setiap LKMMD fakultas yang ada di Universitas Diponegoro itu seperti apa sih, Mbak? Oke, buat tiap-tiap fakultas pasti itu memiliki kelebihan masing-masing ya, karena budaya yang mereka bawakan tuh juga beda-beda. Biasanya pembeda yang bisa dilihat dengan jelas itu tuh di bagian materi yang disampaikan. Ada juga sekolah bidang yang bisa dipilih oleh peserta LKMMD. Untuk keunikan masing-masing itu tuh materinya biasanya menyesuaikan dari fakultas asal gitu. Misalnya dari fakultas psikologi itu tuh membawakan materi mengenai psikologi seperti self awareness, terus juga people pleaser gitu. Terus yang dari fisikal itu bau-bau politik gitu. Terus yang dari FEB ada yang membahas seputar bisnis gitu. Kalau untuk ciri khas lainnya itu tuh bisa juga dilihat dari rangkaian waktu LKMMD, ada yang cepat selesai, ada yang lama gitu. Biasanya juga jadi ciri khas sih. Tapi balik lagi ke panitia pada penyelenggaranya. Ada ciri khasnya masing-masing gitu kan. Oke, kalau terkait LKMMD fakultas itu tadi tuh yang sampai sekarang itu yang masih open registration atau masih coming soon itu tuh fakultas mana aja sih, Mbak? Yang fakultas yang masih open registration itu tuh ada Visipol sama FSM. Terus kalau fakultas yang coming soon atau mereka udah kayak ngepost nih di Instagram LKMMD, itu tuh ada Fakultas Teknik sama Fakultas Kesehatan Masyarakat. Buat fakultas yang lain itu tuh ada yang udah selesai open registrasinya, ada juga yang masih dalam proses. Terus juga ada juga yang belum kayak mengadakan LKMMD. Kalau buat timeline-nya itu bisa tuh dilihat di Instagram Himpunan Mahasiswa Matematika. Di situ ada timeline kira-kira kegiatan LKMMD itu dimulai dari bulan apa sampai bulan apa gitu. Oke, berarti kita harus wajib pantengin Instagramnya HM Matematika gitu. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu serta di save ya teman-teman buat kita ikutin ini timelinenya LKMMD tahun ini. Salah yang buka udah, berarti ada yang udah close rec ya, Mbak? Fakultas yang udah close rec itu tuh ada dua ya. Yang pertama close rec buat pemberkasan itu tuh dari Fakultas Psikologi dan Fakultas Ekonomika Bisnis. Kalau yang udah ada lolos nama-nama pesertanya, jadi udah tahu tuh siapa yang berhak untuk mengikuti LKMMD fakultas tersebut, itu tuh ada FPP sama FIB. Oke, berarti juga ada 4 ya tadi ya yang masih on proses. Jangan lupa diingat-ingat ya teman-teman karena kita sudah tidak bisa mendaftar di keempat fakultas tersebut. Oh ya, Mbak Emil, dari Mbak Emil sendiri ada yang mau disampaikan? Mungkin kalau dari aku mau ada tambahan ya Mbak, kan ini dari Visipol ataupun FSM udah buka, boleh nih dari Mas Mbak Angkatan 2020 atau teman-teman dari Angkatan 2021 buat daftar mengenai LKMMD. Kalau ada kebingungan bisa banget tanya ke aku, kalian juga bisa join di grup WhatsApp-nya. Nanti kalau kalian buka di timeline mengenai LKMMD itu tuh juga ada link buat informasi mengenai LKMMD ini. Karena kita dari Departemen Matematika, ayo jangan lupa buat daftar di LKMMD FSM. Terima kasih Mbak Naja. Oke, sip. Jangan lupa daftar ya teman-teman. Ikuti prosesnya. Jangan sampai ketinggalan info-info menarik lainnya. Stay tune di Instagramnya HM Matematika. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak Mbak Emil atas waktunya. See you the next episode for Metox. Dadah!